Halo selamat malam pemirsa. KPK dirundung masalah bertubi-tubi mulai dari ulah pegawainya hingga ke kontroversi para pimpinannya. Ini menjadi tugas berat bagi panitia seleksi untuk bisa menyeleksi sosok-sosok calon pimpinan KPK baru yang lebih baik. Catatan kritis terhadap pimpinan KPK periode ini harus menjadi pijakan bagi Pansel, DPR, bahkan Presiden memilih para penggawa anti korupsi yang berkualitas, berintegritas demi pemberantasan korupsi di tanah air. Inilah panggung demokrasi pada malam hari ini, seleksi penggawa anti korupsi tanpa koneksi. Bersama saya Afiani Malik. Dan bersama untuk membahasnya sudah hadir di studio. Pertama adalah Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019. Pak Saud, halo, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir, Pak Saud. Sama-sama. Dan kemudian Yenti Garnasi, Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023. Mbak Yenti, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Lalu kemudian Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Bang Habib, halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Ketua Dewan Pimpinan Pusat dari PDI Perjuangan, Roni Talapesi. Halo Bang Roni, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kami hadirkan juga peneliti Indonesia Corruption Watch, ada Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan satu lagi narasumber saya yaitu pakar politik Bang Rey Rangkuti. Bang Rey, halo, selamat malam. Malam. Sebelum kita bahas soal KPK, tugas beratnya, pekerjaan rumahnya, izinkan saya menyampaikan sejumlah informasi bagi Anda dan juga pemirsa. Kami hadirkan sejumlah informasi, di antaranya seleksi calon pimpinan KPK sudah menyelesaikan tahapan administratif. Kita lihat, sebenarnya ada 318 orang yang mendaftar dari periode 26 Juni sampai 15 Juli 2024. 74% atau sebanyak 236 pendaftar dinyatakan lolos seleksi dan akan mengikuti tahapan berikutnya. Latar belakang dari sejumlah peserta yang lolos yang ternyata menuai sejumlah sorotan. Ada 8 orang internal KPK, 2 diantaranya adalah Wakil Ketua KPH Johannes Tanak dan juga Nurul Gufron. Lalu yang penuh pro dan kontra, 16 orang perwakilan dari institusi Polri, kebanyakan bergelar Jenderal Bintang 3 dan juga Jenderal Purnawirawan. Seakan tidak mau kalah, ada kejaksaan yang juga memunculkan 11 nama jaksa yang lolos dalam Capim KPK. Ada jaksa senior dan juga jaksa yang masih aktif yang juga mendapat sorotan dari publik. Selain itu juga ada 17 orang hakim dan 3 orang anggota TNI dan 50 orang akademisi. Berikutnya kami akan mengantarkan sebenarnya ada daftar Capim KPK yang mendapatkan sorotan luas dari publik. Dari internal KPK ada Nurul Gufron dan juga Johannes Tanak, di mana kinerja Nurul Gufron dan juga Johannes Tanak sebagai pimpinan KPK dalam 5 tahun terakhir lebih sering menghadirkan kontroversi dibanding prestasi. Selama menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron sempat berkonflik dengan Dewas KPK. Berawal saat Nurul Gufron diadukan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik dengan tuduhan menghubungi pejabat Kementerian Pertanian dan meminta bantuan untuk memuluskan mutasi aparatur sipil negara atau ASN rekanannya. Johannes Tanak juga pernah menjalani sidang etik Dewas KPK. Tanak pernah diduga menjalin komunikasi dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Percakapan itu diduga terjadi saat proses penyelidikan perkara dugaan korupsi di kementerian tersebut. Namun Dewas KPK memutuskan Tanak tidak terbukti melanggar etik. Ke politisi, ada Johan Budi SP dan juga Sudirman Said. Ada mantan politisi PDIP Johan Budi Sabtopribowo yang memutuskan untuk menguji peruntungannya sebagai Capim KPK. Johan Budi mengundurkan diri dari PDIP dan juga anggota DPR setelah lolos seleksi Capim KPK pada tahap administrasi. Ia sebenarnya bukan orang baru, bukan orang asing di KPK, merupakan salah satu veteran sejak awal mula KPK dibentuk. Rekam jejak mulai dari juru bicara KPK, lalu deputi pencegahan hingga PLT pimpinan. Dari unsur Kejaksaan Agung ada beberapa nama. Sugeng Purnomo yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Deputi 3 Kemenko Polhukam. Ia merupakan jaksa senior yang pernah menjabat sebagai Kajati Sumatera Selatan, Kajati Papua dan juga Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar juga lolos di tahap administratif seleksi Capim KPK. Ia pernah menjadi Kajati Papua Barat. Saat itu dia menggantikan Juniman Hutagao. Berikutnya ada Ketut Sumedana yang sering hilir mudik di layar kaca, baru saja dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Ia sebelumnya dikenal sebagai Kapus Penkum Kejaksaan Agung dan sebelumnya sempat bertugas di KPK selama 5 tahun sebagai penyidik, penyelidik, dan juga penuntut. Dari unsur Polri, ada juga nama mantan Wakabareskrim Komjen Pol Antam November yang sekaligus pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Sempat ikut seleksi Capim KPK 2019-2023 namun gagal masuk 10 besar nama yang diserahkan kepada Presiden. Ada Komjen Ridwan Zulkarnain, Panca Putra Simanjutak.
saat ini menjabat sebagai Sestama Lemhanas. Jenderal Bintang 3 ini sebenarnya pernah menjadi Direktur Penyidikan KPK 2018-2020. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara dan juga Kapolda Sumatera Utara. Ada sejumlah rekam jejak kontroversi internal KPK yang bisa menjadi pekerjaan rumah besar untuk pimpinan KPK yang akan dipilih nanti. Kita lihat pertama, ada pelanggaran etik Nurul Gufron dan juga Johanis Tanak. Sempat saya sampaikan permasalahannya apa saja berkaitan dengan Dewas KPK. Lalu kita beralih, salah satunya ada Lili Pintauli, di mana ia akhirnya mengundurkan diri terkait dengan perkara kasus dugaan pemberian gratifikasi saat menyaksikan gelaran MotoGP. Kita beralih ke Ketua KPK. Bisa dikatakan salah satu peristiwa yang menjadi puncak catatan buruk KPK saat Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saat ini Firly belum ditahan oleh kepolisian, bahkan sempat viral asik main badminton. Masih bebas rupanya. Tidak hanya itu, krisis identitas juga menjangkiti pegawai KPK. 90 orang pegawai diduga terlibat pungli. Yang terbaru 15 tersangka termasuk Kepala Rutan KPK Ahmad Fauzi dan petugas pengamanan Rutan Cabang KPK dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK dengan total besaran sekitar 6,3 miliar rupiah. Selain itu juga terlibatnya kasus judi online. Sejumlah pegawai KPK tergoda oleh judi online. Ada laporan dari Satgas Pemberantasan Judi Online, 17 pegawai KPK ini melakukan transaksi judi online yang nilainya sekitar 111 juta rupiah. Oke, itu sejumlah background atau profil yang saat ini lolos di tahap administrasi calon pimpinan KPK dan juga beberapa pekerjaan rumah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.